Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Lestari, mewakili kelompok 1 gelombang 4, ingin membuka presentasi kelompok kami tentang analis isu global strategi percepatan pembangunan SDM Astacita keempat. Untuk perkenalan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Winda Lestari, dari UPT Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Alamsyah dari Kantor Imigrasi Karawang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfia Ngriana dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Sukabumi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alivia Meliza Ramani dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Sukabumi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aneta Ayu Dewi Wangi dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Sukabumi. Astacita keempat menekankan bahwa SDM adalah mesin utama pembangunan. Namun, di tengah disrupsi teknologi global, Indonesia menghadapi tantangan yang besar dalam mencetak talenta yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi. Berikut pemaparan kami, mulai dari latar belakang, terdapat visi, poin utama, dan konteks global. Visinya, membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai syarat utama Indonesia Emas 2045. Kemudian, poin utama, penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguasaan sains dan teknologi. Terakhir, konteks global, persaingan talenta digital antar negara yang semakin kompetitif atau war for talent. Selanjutnya, melalui pengamatan lingkungan didapatkan 3 isu krusial. Isu yang pertama ini adalah kesenjangan kompetensi digital antar wilayah. Isu kedua adalah rendahnya daya saing riset dan inovasi di tingkat global. Isu ketiga adalah kurangnya internalisasi nilai-nilai karakter di lingkungan kerja digital. Salah satu isu yang paling menonjol di antara ketiga isu tersebut yaitu kesenjangan kompetensi digital antar wilayah, di mana masih rendahnya literasi digital yang berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik. Selanjutnya, kami menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, Growth, yaitu dengan isu pertamanya rendahnya literasi digital dan kompetensi ASN dengan poin urgensi sebesar 5, seriousness 5, dan growth 4 dengan total poin 14. Isu kedua yaitu kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dengan poin urgensi sebesar 4, seriousness 4, dan growth 4 dengan total poin 12. Selanjutnya isu ketiga yaitu kurangnya kesiapan mental hadapi isu global dengan poin urgensi sebesar 3, seriousness 4, dan growth 3 dengan total poin 10. Dari ketiga isu tersebut kami menetapkan rendahnya literasi digital dan kompetensi ASN sebagai core issue. Isu ini mendapatkan nilai tertinggi karena jika tidak segera diatasi, pembangunan SDM kita akan tertinggal jauh dari standar global. Setelah menetapkan isu prioritas, pertanyaan besarnya adalah mengapa literasi digital dan kompetensi ASN kita masih berada di level yang belum optimal? Berikut ditampilkan diagram fishbone. Melalui diagram ini, kami membedah masalah tersebut ke dalam 4 akar utama. Pertama, dari sisi man atau manusia. Tantangan terbesar ada pada fixed mindset. Masih ada keengganan untuk belajar mandiri karena merasa zona nyaman sudah cukup, padahal dunia digital berubah setiap detik. Selanjutnya, dari sisi metode. Pola pengembangan kompetensi kita seringkali masih bersifat klasikal dan kaku, sehingga sulit mengejar ketertinggalan teknologi yang sangat dinamis. Kemudian dari sisi mesin dan material, kita tidak bisa memungkiri adanya keterbatasan infrastruktur pendukung di unit kerja daerah. Ditambah lagi dengan sulitnya akses terhadap modul pembelajaran digital yang interaktif dan user-friendly. Jika isu ini dibiarkan, dampaknya akan sangat fatal. Kita akan terjebak dalam birokrasi yang lambat, sementara negara lain sudah bergerak menuju pelayanan berbasis AI yang efisien. Nah, berikut analisis dampak. Yang pertama ada dampak nasional, kegagalan pencapaian target Astacita keempat. Secara nasional, Astacita keempat berperan penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, terutama dalam menghadapi fenomena war for talent. SDM yang unggul akan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Yang kedua ada dampak institusi.
pelayanan publik menjadi lambat, tidak transparan, dan rentan terhadap kesalahan manual. Nah, pada level institusi, strategi ini berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan inovasi. Institusi yang didukung oleh SDM unggul akan mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan juga transparan. Nah, yang terakhir ada dampak individu. Hilangnya daya saing ASN di tengah tuntutan digitalisasi birokrasi. Implementasi strategi percepatan pembangunan SDM mendorong peningkatan kompeten individu, khususnya dalam literasi digital, kemampuan adaptasi, dan pola pikir inovatif. Individu dituntut untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika global. Namun, terdapat risiko ketertinggalan bagi individu yang tidak mampu beradaptasi, terutama dalam menghadapi transformasi digital. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan kompetensi yang semakin lebar. Sebagai solusi, terdapat dua alternatif pemecahan masalah, yaitu satu, Digital Talent Acceleration, di mana kita akan melakukan pelatihan intensif dan sertifikasi bagi pegawai melalui kerjasama dengan LAN, BPSDM, dan Kominfo. Tujuannya agar sumber daya manusia dapat mahir dan inovatif dalam mengoperasikan sistem digital. Kedua, internalisasi berakhlak digital. Langkah ini fokus pada penguatan budaya kerja digital yang jujur, bertanggung jawab, dan adaptif, serta melibatkan seluruh pegawai dan pimpinan untuk menciptakan ASN yang berintegritas tinggi di dunia cyber. Melalui dua strategi ini, untuk membangun sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan kristalisasi dari seluruh analisis yang telah kami paparkan. Pembangunan SDM yang tertuang dalam Asta Cita keempat bukan sekedar target di atas kertas, melainkan syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2045. Kita telah melihat bahwa tanpa percepatan literasi digital, institusi kita beresiko mengalami keterlambatan layanan, ketidaktransparan, hingga hilangnya daya saing ASN di tingkat global. Namun, peluang itu ada. Melalui strategi Digital Talent Acceleration dan internalisasi nilai berakhlak digital, kita dapat mengubah tantangan menjadi kekuatan. Pembangunan SDM adalah investasi jangka panjang yang fondasinya dibangun hari ini melalui kesiapan digital dan mentalitas melayani yang berintegritas. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami percaya dengan kolaborasi dan semangat adaptif, kita mampu membawa birokrasi Indonesia ke arah yang lebih unggul. Terima kasih atas perhatian dan diskusi yang luar biasa. Bangga melayani bangsa.